afternoon everyone. Halo, apa kabar semua? Nah, kali ini pertama kali sini ceritanya kita memulai video untuk channel Gen dan Halilintar. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Nah, kali ini kita sedang dalam perjalanan nih ceritanya keluar kota. And with me, I have my beloved one, Pak Halilintar. Jadi kita manfaatkan perjalanan ini kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya, Q&A session di Instagram @Geni Faruk. Dan kali ini kita akan coba jawab satu persatu. Mudah-mudahan semuanya puas, satisfied. Oke? Kita mulai dari yang pertama. Terima kasih kepada semua follower Instagram @Geni Faruk dan juga @Halilintar yang sudah mengajukan pertanyaan, sudah memberikan atensinya, dan kita akan coba jawab satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Ya, pertanyaan pertama dari sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Dinda Syaharani MSR dan Fatim Halilintar.ofc Sarah _ATT Pus dan juga Rizka Nabilah 175 yang begitu excited atas Q&A session ini. Dan pertanyaan pertamanya adalah dari Lila _nyempluk. Pertanyaannya, ada nggak negara yang belum dikunjungi Gen Halilintar? Kalau ada, negara apa? Oke. Pastinya ada, karena negara di dunia ini ada 100. 300. Hah? Lebih 300 ya? Lebih 300? Sure. Sementara yang kita kunjungi baru lebih kurang 100 negara. Nah, negara apa yang belum dikunjungi? Ya, di antaranya adalah negara Afrika Selatan ya. Afrika Selatan belum, Brazil belum, ya. Kemudian ada beberapa lagi yang di Amerika Latin belum, oke. Dan negara apa yang menjadi oke, cukup ya. Kemudian dari Nurul Rizwani, kalau di rumah siapa yang suka marah-marah dan paling suka bikin ketawa? Yang suka marah-marah siapa ya? Kalau yang suka bawel-bawel tuh Umi. Kalau anak Umi yang suka bawel-bawel tuh Sohwa, mengikuti Uminya. Sajidah juga bawel, ya. Cocok deh buat jadi Umi the second and Umi the third gitu. Nah, kalau untuk yang marah-marah, siapa Bik? Pak Ali. Siapa Sai gitu? Sai. Nah, yang suka bikin ketawa, Tori? Kahtan. Oke. Next dari Bill Sabita. Negara mana sih yang paling berkesan waktu Gen Halilintar liburan? Di antaranya Uzbekistan ya. Nah, Uzbekistan itu Malaysia juga. paling berkesan. Dan kalau Malaysia sih ya udah sampai jadi our second home, jadi itu memang berkesan banget. Pastikan sudah baca buku terbaru Kesebelasan Gen Halilintar, My Brother, My Builder, Malaysia, My Second Home. Karena itu kesan yang begitu mendalam, pahit ketir sampai bertangis-tangisan menulis buku itu. Jangan sampai nggak lihat ya, jangan sampai nggak baca, nggak beli, don't forget. Oke. Kemudian dari Sylvie Yulianti, Umi Abi Gen Halilintar ada rencana mau bikin project film kah? Pasti seru tuh. Ya, kalau rencana memang ada banget. Jadi merespon sudah ada beberapa produser yang menghubungi untuk membuat film Kesebelasan Gen Halilintar. Namun Pak Halilintar sedang men-challenge anak-anak Gen Halilintar yang 11 orang untuk seperti mana juga buku bikin sendiri. Nah, sekarang film coba bikin sendiri. Jadi Pak Halilintar dare all the 11 Gen Halilintar to make their own movie, okay? Ya, support them, pray for them, biar sukses ya. Biar kalau bisa nggak ngalahin Hollywood. Ya, jadi nanti terserah apakah nanti kerjasama sama produser dulu, Ya. setelah itu baru sendiri, Oke. ataupun mau langsung sendiri. Ini tergantung kesiapan Oke. dari kesebelasan. Sip. Next dari Aisyah Niko.
Petuah apa yang selalu Abi Umi berikan pada kesebelasan? Petuah apa ya, Bi? Petuah apa? Untuk kesebelasan. Jangan lalai. Itu paling penting. Jangan lalai dengan Tuhan. Stay connected to God. God first. Lagi? Ya, Selalu ingat. selalu ingat. Yang suka saya tuliskan, yang Pak Hali selalu tanamkan, bahwa Lalai itu pasti ya kita ya. Iya. Cuma kalau kita barengi dengan ingat gitu. ya, Jadi lalai itu nggak bisa dihindarkan. Pasti kita sebagai insan lalai kan. Yes. Namanya insan artinya lalai. oke. Jadi artinya lalai pasti. Cuman kalau lalai diiringi sama ingat, mudah-mudahan kita terkendali. Amin. Ya, terus sekali. Nah, jadi juga yang Pak Hali selalu sampaikan ke kita tuh mesti berjiwa besar, bercita-cita besar, karena kita ada bersama kita Tuhan yang Maha Besar. Jadi kita nggak takut menghadapi siapapun, kita takut sama Tuhan aja. Kita selalu confident untuk berhadapan dengan ujian, tantangan segala macam, karena bersama kita ada Tuhan yang Maha Besar. Oke, next. Ya, bayar tol dulu. Nextnya dari Itu ya. Milan.iz. Arti nama anak pertama sampai terakhir apa, Umi? Wah, Mana tadi ya? banyak. Hah? Bukan. Dari mana tadi ya? Bukan Simatupang. Simatupang. Cibubur ya? Iya Cibubur ya betul. Iya, apanya nggak ada? Terima kasih ya. Ya, dari Milan.iz. Arti nama anak pertama sampai terakhir apakah, Umi? Wah. Atamimi artinya perfect, hamba yang sempurna. Ya, kemudian Sohwa artinya revival, kebangkitan. Kemudian Sajidah Mutamimah. Kalau tadi Sohwa Mutamimah artinya a perfect revival, a complete, super, ya, apa namanya itu? Kebangkitan yang sempurna. Kalau Sajidah Mutamimah, sujud yang sempurna, ketaatan yang sempurna. Yang keempat, Torik artinya bintang. Ya. Ada juga artinya jalan. Torik artinya bintang. Kita berharap Torik menjadi sebagaikan bintang-bintang di langit yang pernah disebutkan sahabatku bagaikan bintang di langit, yang manapun kamu ikuti kamu akan mendapat Ada dalam petunjuk. buku? Ada dalam buku kedua kesebelasan kan Halilintar, My Friend My Stars. Jadi kita berharap Kan? Semua anak-anak kita jadi semua bintang. ini anak-anak ya, diri kita ini anak-anak semua, dan juga semua pecinta Gen Halilintar semua menjadi ibarat sahabat-sahabat yang bagaikan bintang-bintang di langit, menjadi petunjuk untuk semua, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Gitu. Oke. Next. Anak kelima. Oh, lupa kelewatan. Sorry ya. Anak kelima, Abkariyah Mutamimah. Abkariyah artinya adalah genius. Jadi kejeniusan yang sempurna. Kemudian ada lagi yang keenam, Muhammad Sa'i. Sa'i artinya traveling atau pengembaraan, mencari Tuhan. Oke. Makanya dia jadi travel mulu. Yang ketujuh adalah Fatimah. Nah, Fatimah itu adalah nama putrinya Nabi Muhammad SAW, seorang penghulu surga yang hidup di tengah kesusahan. Kemudian nomor 8 adalah Fatih Muhammad Al-Fatih. Fatih berarti juga pembukaan, ya, pembukaan mudah-mudahan menuju kemenangan. Kemudian setelah Fatih adalah Cerita Fatih pembukaan jadi buku ketiga. cerita Fatih tentang Fatih pembukaan itu ada di buku ketiga. Jangan lewatkan membacanya, oke? Di rumahnya itu. Yang kedelapan, Muntazar artinya the most awaited person. Ya, Muhammad Muntazar, Muhammad yang ditunggu. Yang ke 9, yang ke 10 adalah Siti Solehah. Solehah berarti solehah, ya, anak solehah yang bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah, ya, cinta dan takut kepada Allah. Yang ke-11 Muhammad Salahuddin Al-Kahtan. Artinya Salahuddin yang jelas Kahtan. Jadi nama Salahuddin adalah nama seorang pemimpin hebat, ya. Soleh. Kalau kita ingat dulu Salahuddin Al-Ayyubi,
Ya, kemudian Kahtan itu sendiri juga adalah nama satu tribe dalam Arab, di suku Arab yang merupakan leluhur ya. Dan Kahtan ini yang pemberani, yang merupakan seorang penerobos, pioneer. Dan juga Kahtan ini adalah salah seorang khalifah yang adil. Oke. Begitulah 11. Oke, next ya. Mudah-mudahan menjawab dengan memuaskan. Tiara Andini, kapan mau main ke Purbalingga? Kalau di rumah siapa yang paling sering bikin heboh? Dan siapa yang paling suka bikin orang ketawa? Oke. Kita juga pengen banget main ya, semua yang nanya, aduh kapan ke Purbalingga, kapan ke Kalimantan, kapan ke ini, kapan ke Papua, ke Maluku, ke Aceh, kemana segala macam. Kita dengan senang hati karena kita juga suka love traveling, kita juga love to meet all Gen Halilintar, sahabat-sahabat Gen Halilintar all over the world, seluruh Nusantara. Makanya kemarin kita bikin Jakarta Fair. Semua provinsi bisa dikunjungi. Iya. Minimal mewakili kan. Hari ini yang datang dari Maluku, kemarin Ambon, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, setiap hari Ternate, setiap hari ada aja dari berbagai pelosok Aceh itu setiap hari. Salah satu jalannya. Jadi itu salah satu kita cara untuk bertemu ya. Kita bikin open house di rumah Gen Halilintar di Jakarta Fair selama 38 hari. Nah, untuk yang lain yang belum berkesempatan, mudah-mudahan nanti ada rezekinya di waktu yang akan datang. Dan siapa-siapa saja yang ada peluang dan kesempatan untuk bisa mengundang Gen Halilintar, maka kita dengan senang hati akan mendatangi undangan sahabat semua ya. Nextnya dari tadi ya yang paling bikin heboh di rumah, semuanya bikin heboh. Yang paling suka bikin orang ketawa ya itu tadi Kahtan. Kemudian siapa yang paling bandel di antara anak Umi? Ya lain-lain sih bandelnya masing-masing. Ada bandelnya. Karena setiap anak tuh dilahirkan karakter negatifnya tuh ada. Nah itu yang kebandelannya ada, yang sama-sama kita tangani bersama. Kemudian itu tadi dari Tiara Andini. Dari Az-Zahra juga sama pertanyaannya. Dari Cinta Alisha 16 tadi juga sudah dijawab. Kemudian Nri 1636, Dianata pernah ke Majalengka, Jawa Barat enggak? Kapan meet and greet di Cirebon atau Majalengka? Artinya seluruh Jawa. Udah pernah deh. Cirebon juga udah. Bukan Cirebon, menginap. Sudah beberapa kali juga. Kalau yang lain tuh kayaknya jalan ya. Kita minimal melewatin semua. Iya. Tapi kalau Cirebon beberapa kali kita stay di sini. Nah, untuk meet and greet dan lain-lain bisa menghubungi 0857-333-66755. Bisa diaturkan ya. Kemudian Noviter Nasari, Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam. Aku mau nanya sama Umi nih, sedikit throwback sih buat sang Umi sama Abi. Umi dulu ketemu sama Abinya di mana? Dan apa yang buat Umi jatuh cinta sama Abi? Satu lagi, Umi negara mana yang berkesan buat Umi selama traveling? Yang kedua pertanyaan dari jawab. Yang pertama ya, throwback nih ceritanya. Jadi Umi pertama kali ketemu sama Pak Hali adalah dalam buku jelaskan dalam buku ketiga. Tapi apa bocoran? Buku ketiga, jangan lupa baca yang love Gen Halilintar, please get the book, grab the book ya. Untuk jawabannya, waktu itu pertama kalinya di Pekanbaru ya. Waktu itu Umi diajak sama temen Umi satu angkatan yang kebetulan adalah adik Pak Hali. Di situ dikenalin dari sama Pak Hali. Pertemuan yang mengesankan, tapi tidak pernah menyangka akan berlanjut. 2 tahun kemudian Umi ketemu lagi di UI. Nah, rendezvous atau pertemuan kembali itu lah yang mendatangkan kesan yang begitu mendalam, sehingga 3 bulan kemudian Pak Halilintar melamar dan Umi pun menerima. Gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Hopefully will be the best husband ever existed in the world. Oke, next. Gen Halilintar lovers, Umi siapa di rumah yang paling aktif? Dan siapa yang paling suka ngambek? Yang paling jahil siapa? Terus kalau yang pergi, siapa yang paling rempong bawaannya? Oke ya. Ya, yang paling rempong bawaannya kalau traveling adalah Sai. Karena yang dibawanya itu bukan baju, tahukah kalian? Nah, kalau yang perempuan-perempuan kan kadang kopernya sampai penuh sampai minta tambahan ekstra tas, itu karena
bajunya apa matching-matchingan, apalagi kerudungnya dan segala macam aksesoris perlengkapan itu kan agak ribet. Nah kalau Sai bajunya masya Allah sangat limited, tapi yang dia bawa rempong-rempong itu segala peralatannya ya, yang baterai, hard disk, yang alat-alat bantu kamera, video dan sebagainya. Wah itu tuh Kepentingan bersama kan. kepentingan bersama. Itu bisa bawa satu koper sendiri. Iya. Nah untuk yang Jail, ya mungkin sedikit Ata, sedikit Torik, tuh agak Jail. Nah kemudian yang suka ngambek, siapa ya? Fatim kali ya. sedikit. Semuanya ada gambar. Semuanya sih ada ngambeknya, karena ngambek itu sebenarnya dari nafsu. Oh, slow battery. Oke, disambung. Nextnya, dari Ayu Agripina. Gen Halilintar mana yang paling pelupa? Yang suka lupa? Tarik. Lupa juga semua ya. Ya semua insan tuh Dari artinya lalai dan Bali. lupa. Jadi kita semua pelupa. Tapi memang kayak Torik, Muntas, Bang Atta mesti sering diingat-ingatin. Suka lupa. Kemudian Meisha Zabel .15. Di Gen Halilintar yang paling disiplin siapa? Disiplin. Cuma kalau kita mau cerita soal Muntas ya, Muntas itu dia strict to the rule. Kalau dia begitu. Kalau nggak boleh makan ayam broiler, nggak makan ayam broiler. Walaupun nggak ada lauk, dia makan nasi aja. Gitu. Kemudian dari Syafia Dian, apa harapan Umi Abi untuk Gen Halilintar di masa depan? Tentunya menjadi anak-anak yang bertakwa. Gimana, Bi? Iya, anak-anak yang menjadi anak seperti generasi yang pernah berhasil dahulu. Kan Gen Halilintar kan? Ya. Yang ditanyakan Gen Halilintar itu generasi Halilintar dari Ibu Gen dan Pak Halilintar. Saya jadi generasi yang pernah berhasil dahulu. Generasi yang disebut sebagai bintang-bintang di langit. Ya. Generasi yang memberi manfaat pada dunia. Ya. Generasi yang cinta dan takut dengan Tuhan. Ya. Generasi yang bermanfaat pada semua makhluk. Ya. Itulah generasi dahulu yang nggak bisa ditandingi. Artinya sekarang ini masih menuju ke situ kan. Ya. Dan tercapai di Amin. harapan paling besar. Amin. Oke, terima kasih. Nextnya dari Mutia Salma 1305. Di Gen Halilintar siapa yang paling pintar dan yang paling semangat? Nah, jadi kalau soal pintar, semuanya pintar dalam artian setiap anak tuh ada kelebihannya masing-masing. Jadi ada kecerdasannya yang masing-masing yang berbeda. Jadi mungkin ada yang dia kuat menghafal, ada yang cepat menganalisa, Jadi kepintaran Ada itu yang- ada masing-masing kan, kecerdasan. ada yang actionnya juga cepat gitu ya, dia ngerti aja gimana how to action. Jadi itu beda-beda. Yang ada juga ketidakcerdasannya Nah, masing-masing juga. Jadi betul. Tuhan tuh maha adil. Tuhan Maha Adil. Jadi ketidakcerdasan itu ditutupilah kecerdasan oleh saudaranya yang lain. Nah, betul. Nah, kalau paling semangat, nah itu soal bagaimana dia disentuh, sentuhan. Ya, kalau hatinya tersentuh, jiwanya hidup, nah itu semuanya bersemangat. Tinggal bagaimana kikinya tuh, kunci-kunci untuk menyentuh hati-hati itu sehingga hati menjadi on fire gitu ya, untuk membuat apapun yang kebaikan yang ingin kita lakukan. Cuma jangan semangat-semangat. Cuma jangan soal semangat doang. Semangat-semangat itu seperti angan-angan tai ayam. Gitu. Gitu. Jadi Oke. semangat. Biar istiqomah. Ya, yang penting itu adalah continuous, Istiqomah. continuity, ya. Terus menerus. Jiwa yang kuat istiqomah. Iya. Bukan meledak-meledak. Oke. Nah, dari Hayah Gen Lovers, gimana sih caranya supaya kita remaja tidak terlalu sombong dengan apa yang kita punya dan tidak terjerumus ke pergaulan bebas? Wajib tuh bebas. Dan bagaimana cara kita agar selalu ingat sama Tuhan? Terima kasih sebelumnya.
pertama bagaimana supaya nggak terlalu sombong dan tidak terjerumus kepada pergaulan bebas? Jawabannya jelas. Apa yang kita sombongkan? Ya. Apa yang kita sombongkan? Ya. Sombong itu pakaian Tuhan. Ya. Tuhan aja yang boleh sombong. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh sombong. Jadi sombong itu hanya sifat Tuhan. Tuhan aja yang boleh sombong. Tuhan yang hanya yang boleh sombong. Masa kita Hamba Tuhan serba lemah, mau sombong apa? Ya. Mau kaya apa, tiba-tiba Tuhan tarik, jatuh miskin, ataupun apalagi yang kita sombongkan, yang kita banggakan. Tuhan nggak pernah Anytime Tuhan bisa nggak ambil. pernah turun. Ya. Tuhan tuh maha cantik, maha kaya, maha berkuasa. Ya. Ya, dalam lagu kita kan, Ya. berkuasa, maha bijaksana, nggak pernah tidak. Jangan kita selalu hina. Iya, hamba begitu banyak lemah. Banyak kelemahan. Baru sakit dikit aja, aduh, kayaknya udah nggak bisa Apa ngapa-ngapain. yang mau disombongkan? Ya, betul. Apa yang kita punya nih semua dia punya. Ya. Ini didorong. Oke. Nah, nextnya bagaimana supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas? Nah, cari pergaulan yang baik. Ya. Nah, kalau pergaulan bebas itu kan karena salah gaul, Mhm. bukan salah bergaul, tapi salah memilih pergaulan. Nah, Jadi kalau kita sering bergaul dengan yang tidak baik, ya teman-teman yang tidak sehat pergaulannya, ya itu salah kita sendiri. Kenapa kita ikutan ke situ? Gitu. Nah, artinya ada kecenderungan dalam diri kita untuk bergaul ke arah yang tidak sehat. ya. Nah, lebih baik. Jadi caranya adalah sehatkan diri kita. Nah, sehatkan diri kita apa? Kalau kita sudah ada kan, yang nanya ini tentu udah ada keinginan tuh untuk dapat pergaulan yang sehat kan. Ya. Nah, sehatkan dirinya. Di antaranya baca buku Gen Halilintar, lihat YouTube Gen Halilintar. Nah, lama-lama nanti kita akan mencari sendiri pergaulan yang sehat yang mana gitu. Iya. Yang tidak sehat dari Gen Halilintar jangan ditiru kan. Ya. Kan Gen Halilintar kan tidak sempurna. Tapi Iya. kalau ada yang sehat yang bisa mengarahkan kita kepada pergaulan sehat, ya kita tiru. Iya. Kayak gitu. Oke. Jadi cari pergaulan yang sehat. Oke, terus gimana supaya kita bisa ingat Tuhan terus? Ya masih kenal dia. Hmm. Ya, kalau udah kenal kan, tak kenal maka Kalau kenal jadi sayang ya, sayang. jadi cinta. Jadi kita mesti, namanya orang mau apa tuh, mau pengen naksir sama dia, ya kita mesti kenal dia siapa sih gitu. Gimana kenal sama dia? Kenal dengan sifat-sifatnya. Karena kalau kita nggak kenal nggak akan cinta, nggak akan sayang. Ya. Makin kenal kita makin merasa, hebatnya Awal merasa apa tidak kenal? kekuasaan Tuhan, maha berkuasanya. Kemudian penyayangnya sama kita hamba yang masih bandel-bandel tapi tetap aja dikasih tiap hari, dikasih udara, dikasih nikmat mata, tangan, segala macam, sehat ya. Maha berkuasa, maha bijaksana, agungnya sifat sempurna, Engkau maha luar biasa. Tuhan, you're so amazing. Di saat kita masih banyak buat kejahatan, buat hal-hal yang gak baik, gitu kan? Tapi tetap dia turun dan tetap aja kita dikasih terus gitu ya. Jadi tidak terkata begitu syukurnya kita dengan apa segala yang telah Tuhan curahkan, Tuhan beri kepada kita. Di saat kita masih sering sekali ingkar, sering sekali kita lupa, sering kita lalai darinya. Ya, jadi mari kita sama-sama mengenal Tuhan, ya, dengan mengenal ciptaan-ciptaannya, ya, kehebatan kekuasaannya itu semua untuk menambahkan rasa-rasa. Ya, apa yang kita lihat, kita dengar, ya, kita lalui setiap hari itu kan semuanya ada kaitan dengan Dia kan? Ya. Dia yang maha segala-galanya. Oke, sampai situ dulu kita sudah sampai. Nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih sudah mengikuti, menyimak video dari Gen dan Halilintar. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And wait for our next video. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.